guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Unya. Aduh, hari ini kita mau jalan kemana sayang? Air buaya. Terus lanjut ke air terjun. Nggak jelas, air terjun kok nggak bawa baju. Nggak jelas sayang ini. Mau di air terjun tapi nggak disuruh bawa baju. Di sini ada air terjun yang katanya bagus banget tapi jauh, 3 jam dari rumah. Nanti kita lihat apakah sebagus yang orang-orang bilang. Lanjut, kita pergi. Nah, kita sekarang lagi perjalanan menuju ke air buaya, udah di mobil. Terus selama perjalanan kita tapi untungnya tuh masih bagus di sini perjalanannya. Terus nanti di sana kita akan ketemu sama masyarakat di sana. Akan juga ada, katanya sih ada yang menikah. Sekalian nanti kita datang ya sayang. Benar. Kita datang ke sana. Gitu. Ini sekarang kita masih dibawa oleh Kokodenyo dan sang istri ada di belakang. Ini distributor kita loh, salah satu distributor kita loh. Ini distributor Pulau Buru. Yang distributor Pulau Buru. Jadi buat kalian yang nonton ini mau cari debut, kalian bisa menghubungi Kak Angel. Rumahnya ada di Cikomerasa di Pasar Bersih. Nah di sini kita masih banyak menemukan sapi, kambing di sekitar jalan gitu ya. Bener-bener masih alami banget gitu loh. Jaraknya dari rumah kita karena ada kambing. Jadi memang kayak masih bener-bener kita masih alami. Berhubungan sama alam. Kehidupannya masih kita hubungan berdampingannya erat sekali. Itu juga merupakan kebahagiaan. Kalau di Jakarta kan kita jarang ketemu kawan-kawan itu. Di sini banyak. Di Jakarta ada kambing sama sapi berkeliaran begitu ya. Hilang. Tapi di sini enggak. Masyarakat di sini enggak seperti itu. Mereka sangat menghargai, jujur untuk hal-hal yang semacam begitu. Mereka nggak berani ngambil kambing tetangga, mereka nggak berani ngambil sapi tetangga. Kalau hilaf? Kalau hilaf bisa juga. Ini kalau rumput tetangga diambil. Oh iya, kita harga nih. Jadi ini punya pengalaman nih ya, punya pengalaman kan. Kita selalu, insya Allah lah, kita selalu selalu kayak kurban gitu ya sayang ya. Nah, harga kambing di sini sama di sana separuh harga. Jadi kita di sini shopping sapi udah kayak shopping di Eropa, separuh harga. Ya sayangnya. Iya, jadi di sini aja sapi yang gede banget gitu. 10 juta dapat. 7 juta, 8 juta dong. Ya, gede ya. 7 juta, 8 juta yang sedang, yang paling besar 10 juta, 12 juta. Kalau di sana kan nggak dapet, bisa 20-an di sana. 30, 40 lagi. Di sana 30, 40. Nah di sini bisa jauh banget. Murah. Jadi jauh lebih murah. Jadi kita mengeluarkan uang yang sebegitu, kita bisa dapat sapi berapa gitu. Kayak kemarin kita berapa 4 ya? Ya. Di sini. Ada yang kita beli kemarin, ada yang 8 juta. Iya. Ada yang paling besar 12 juta, yang hitamnya sudah hitam tandunya besar itu 12. Berapa biji? 4 biji tuh? 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor Bimi, kalau 4 biji itu. Oh iya, 4 ekor. 4 ekor. Nah, 4 ekor di sini sama kayak harga satu sapi yang gede banget itu loh, yang gede banget itu harga di Jakarta. Jadi masih lebih untung untuk kita kurban di sini gitu loh. Dan bisa memberikan, kalau Jakarta kita memberikan 1 ekor kurban, kita bisa di sini dapat 2-3 ekor. Iya, jadi kita masih bisa untuk membagi lebih banyak kalau dengan tapi memang ada juga kekurangan yang lain. Apa? Di Jakarta kita dapat barang-barang murah seperti baju, pokoknya celana. Kita jadi kayak di Tanah Abang kan murah. Oh iya benar. Kalau di sini kan mereka kan harus beli dari Jakarta. Jadi semua ada kekurangan untuk kurang lebihnya itu pasti ada di sini. Tapi Mimi rasa ya, kalau misalnya kita kurban di sini, kayaknya orang-orang di sini juga lebih membutuhkan. Jakarta banyak orang kaya, banyak donatur, ya kan? Udah banyak, mereka punya pendapatan. Tiap orang itu sudah jauh lebih baik daripada kita di sini. Jadi kita lebih banyak nanti untuk membantu masyarakat di sini ke depan. Apalagi ini daerah
tempat saya lahir. Tuh ada gunung, lihat tuh. Ih bagus banget kan, tuh kayak bener-bener. Tuh bagus kan, tuh jalanannya. Jadi di pinggir jalan sini, kita di samping-samping ini kan para petani, mereka petani jagung. Jadi mereka jualan jagung. Nah itu Mbak Em, di pinggir itu jualan jagung tuh Mbak Em. Ya. Wah bagus banget jalanannya tuh. Kita melihat di depan ada bukit-bukit. Ya, jadi mereka jualan jagung rebus, tapi jagungnya itu baru panen. Iya manis Baru banget. panen langsung Manis mereka banget. kupas, langsung mereka rebus. Nah, ini semua tempat Mbak Em lihat di depan itu. Enak lah pokoknya di Pulau Buru ini. Ada Kalau enaknya, ada enggaknya juga sih sayang. Ya, nggak enaknya kita Susah cari barang-barang apapun. belum punya mall besar aja. Tapi kalau untuk kebutuhan makan minum, Obat ya, juga nggak ada sayang, obat. Obat ya itu kita agak kesulitan. Susah cari obat. Ada hanya kebanyakan obat-obat generik ya. Iya. Kita belum punya obat yang lengkap. Makanya kita di kamar tuh kita punya satu rak itu isinya obat semua. Jadi kalau kita kesini emang kita udah banyak bawa banget obat semuanya lengkap. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tak terduga. Kayak kemarin Mimi tuh kayak ada alergi, nggak tahu alergi air atau alergi apa nggak tahu. Nah itu nggak ada Mimi bawa karena Mimi nggak kepikiran akan begitu. Paling yang Mimi bawa itu kayak panas, demam, batuk, flu, kayak sakit perut gitu-gitu sih, yang diare gitu-gitu. Tapi alergi itu di luar pikiran. Jadi kemarin agak sedikit susah untuk mencari obat itu dan di sana nggak ada. Akhirnya suruh teman kan bawa dari Ambon, titip. Ya ada sih di Ambon. Jadi emang kalau misalnya mau kesini emang harus banyak bawa obat ya sayangnya. Ya kita persiapkan dan tidak ada di sini. Saya mau nanya dong, di sini itu di Pulau Buru ini ada berapa desa sih totalnya? 81 desa. 81 Tapi ya? kita juga ada desa pemekaran. Yang dimaksud Ada desa pemekaran itu ada desa persiapan. Jadi ada desa yang ada dusun yang akan dipersiapkan menjadi desa, banyak juga tuh. Oh ternyata, berarti dusun itu belum Dusun desa itu ya? belum, jumlah penduduknya masih sedikit, tapi nanti itu sudah dipersiapkan. Suatu ketika kalau jumlah penduduknya udah sesuai, udah cukup, maka dia akan menjadi desa. Jadi biasanya kalau dusun itu ada satu desa besar, terus ada dusun, nah itu menjadi binaan desa besar. Nah, dan di sini ya, desa-desa yang ada di sini itu nggak semuanya di daratan gini. Ada yang banyak banget kita harus nyebrang pakai apa sih yang speedboat ya? Pakai kapal Johnson kan? Ya pakai speed daerah pesisir. Daerah pesisir. Nah, itu banyak banget. Kita bisa lewat jalan laut, juga jalan darat. Cuma kalau jalan darat itu musim hujan itu kita kesulitan karena banyak sungai di sini. Jadi kalau banjir mobil nggak bisa lewat. Ya kalau di rata-rata kayak di Kecamatan Batabual itu kita harus lewat pesisir laut. 1000 langkah keberhasilan harus dimulai dengan 1 langkah maju. Kita tidak bisa menunggu 1000 itu berhasil di depan mata kita tanpa kita bergerak mulai dari 1 langkah maju. Dan itu memang tidak mudah, tetapi kita harus bergerak kan gitu. Kita nggak bisa tidur dan duduk nyaman di dalam kenyamanan yang ada. Kita harus keluar dari perahu kenyamanan itu. Ambil resiko, ambil satu tanggung jawab yang besar supaya kita bisa mengambil sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu bisa terjadi. Dulu kita di Pulau Buru ini, siapa yang bermimpi bisa makan beras? Kita punya hutan di Pulau Buru ini, hutan sagu. Kalau sekarang pada waktu itu saya juga bercerita bahwa umpamanya sebentar lagi unit itu kita akan bongkar untuk tanam beras. Mungkin orang akan ngomong mimpi itu. Mimpi kita ini lahannya di sana kebun sagu semua kok. Masa bisa ada beras, ya kan? Tapi ternyata kan tidak. Ketika kita semua mau bekerja, pemerintah juga membantu, dan sekarang kita sudah punya 7.000 hektar, sudah mau berjalan ke 10.000 hektar pengembangannya ke sana. Berarti tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, kan? Akibatnya kita juga sudah dipersiapkan di sini suatu waktu mungkin bisa jadi lumbung padi, lumbung pangan untuk Maluku. Nah ini semua kan tidak ada yang sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil ketika kita mau berbuat, kan? Kopi Batabual kemarin seperti itu juga. Mereka ada yang ngomong bahwa itu sulit, nggak bisa masuk pasar ke Turki, barang kita nggak ada. Iya, bagi kalian, tapi bagi saya kan tidak berpikir seperti itu. Saya selalu berpikir dari segala prospek bisnis yang tidak ada menjadi ada, itu kenyataannya kebanyakan kita sudah buat yang seperti itu. Itulah namanya pemimpin yang visioner, selalu memikirkan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, minimal jangka pendeknya 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, itu kita pikir. Jangka pendek, jangka panjang itu kita udah harus berpikir. Kalau Anda hanya berpikir besok, lusa, atau paling lambat setahun, Anda akan ketinggalan. Karena setiap hari ini
Orang sudah berpikir sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi di kabupaten ini sudah harus kita pikirkan. Master plan-nya kita harus buat. Pengembangan buruh ke depan itu kita harus desain, kita buat. Pakai orang-orang pintar yang datang ke sini bisa mendesain itu. Anak-anak muda, mahasiswa digerakkan. Semua tampilkan mereka punya pikiran-pikiran yang brilian. Dikasih kebebasan untuk mereka berpendapat. Dikasih kebebasan mereka memberikan masukan. Itu baru bisa maju buruh ini kan. Saya menggunakan para pengantin yang luar biasa, juga keluarga Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini. Mohon maaf kedatangan kami apa adanya, karena memang tidak ada disangka-sangka kami baru semalam dapat undangan. Kemarin saya bilang untuk Pak Prasowo Wonowo, saya kontrak Bapak 3 bulan. Ya, saya kontrak Bapak 3 bulan, tidak boleh urus apa-apa, tetapi saya ingin dalam 3 bulan itu ada lagi anak daerah Walana yang 5 orang bisa tiap suling seperti Bapak. Kenapa demikian? Karena video-video yang kemarin saya ambil itu tadi saya sudah minta untuk Mbak Eni, untuk saya segera kirim ke Paris, ke teman-teman di sana, dan juga nanti ke Komjen Amerika yang saya sudah ketemu kemarin. Saya akan kirim semua ke sana, dan kalau kita sudah, insya Allah mereka akan meminta dari Indonesia, saya minta supaya Kabupaten Buru juga mendapat fasilitas untuk budaya kita di bawah Jadi tujuan kita kemarin itu bukan saja hanya untuk mendapat hadiah, tetapi saya mempersiapkan kader-kader terbaik untuk berangkat ke event-event nasional dan event internasional untuk tetap memperkaya kebudayaan kita ke depan. Ini yang saya harapkan, dan sekali lagi saya berterima kasih saya diundang di tempat ini. Satu kehormatan untuk saya dengan istri berada di tempat ini, saya bisa diterima bersama-sama dengan masyarakat yang mencintai kami. Ketika Anda memberi saya waktu dan tempat, maka saya 1000 kali akan berusaha memberikan waktu saya dan tempat bagi Anda di kabupaten di desa ini. Dan pesan saya untuk kedua mempelai, semoga ke depan setelah ini menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan bisa menjadi keluarga yang baik, menjadi contoh untuk keluarga besar di kampung ini. Mungkin dari saya itu saja. Ini mau sampaikan sesuatu? Ya, tutup mimpi menghormati. Ya, mungkin dari saya itu saja. Salam hormat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.